Hai kawan pajak, kembali lagi di podcast Pena. Pengen ngobrol tentang pajak. Nah, pada episode kali ini, di episode 3 ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pajak bersama dengan dua orang yang cantik jelita. Di sebelah sana ada Mbak Pratna Paramita di paling ujung dan juga ada Mbak Erni Krisnamati. Dan untuk sedikit sedikit kisi-kisi apa nanti yang akan kita obrolin pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin tentang kelebihan pembayaran pajak. Nah, oke, langsung saja. Jadi kan mungkin wajib pajak sekalian, kawan pajak sekalian tahu ya, kalau salah satu kewajiban wajib pajak adalah membayar pajaknya ya. Minta membayar pajaknya. Nah, bagaimana nih kondisinya apabila wajib pajak ini sudah membayar pajaknya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang dia pahami, namun ternyata ketika dijumlah di akhir tahun, yang dia bayar itu kelebihan, yang dia bayar itu tidak sesuai dengan pajak yang terutangnya. Bagaimana kalau misalkan kasusnya seperti ini? Ini untuk Bu Mita terlebih dahulu. Ya, makasih Mas Mul. Ya. Jadi kalau misalkan memang terjadi seperti itu ya, ternyata kawan pajak membayar pajak, terus ternyata pada saat lapor SPT ada kelebihan gitu kan, kelebihan pembayaran pajak karena seharusnya pajak yang terutang tidak sebesar yang sudah dibayarkan. Nah itu tentu saja kawan pajak bisa meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah itu sangat dimungkinkan oleh kawan pajak untuk meminta kembali pembayarannya. Oke, jadi bisa ya Mbak Mita ya, nggak melulu tentang bayar. Kalau memang terjadi kelebihan ya bisa dimintakan kembali karena itu hak mereka ya, hak kawan pajak sekalian. Betul sekali. Ya seperti itu ya kawan pajak. Nah kemudian berikutnya, siapa saja sih yang bisa meminta kelebihan pembayaran itu? Mbak Erni bagaimana? Untuk bisa meminta kelebihan pembayaran pajak tentu adalah wajib pajak yang sudah membayar pajak ya Mas Oktavian ya. Ya bisa udah nggak bayar masa minta ya? Iya, bisa untuk wajib pajak badan, bisa juga untuk wajib pajak orang pribadi, begitu. Siap. Jadi badan bisa dan orang pribadi pun bisa ya ternyata bisa, ya. Oke, ini saya baru tahu ini kalau orang pribadi ternyata bisa. Nah, kalau untuk orang pribadi, bagaimana caranya agar mereka kawan pajak yang orang pribadi ini tuh bisa meminta kelebihan pembayarannya tadi, Mbak Mita? Nah, kalau kawan pajak misalkan ada kelebihan pembayaran pajak, itu bukan berarti kawan pajak datang ke KPP, terus ke loket, terus Mbak permisi saya mau minta pengembalian gitu ya. Enggak gitu ya caranya ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak bisa meminta kelebihan pembayaran pajaknya melalui SPT tahunan yang kawan pajak sampaikan. Nah, nanti di situ SPT-nya tentu saja nanti statusnya adalah lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti bisa dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Tapi kalau kurang bayar ya harus kawan pajak bayar dong. Seperti itu. Oke, iya kuncinya di situ ya. Ada SPT tahunan dengan nilainya lebih bayar ya Mbak Mita ya. Betul. Lebih bayar. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kawan pajak udah penasaran kan? Oke, kalau misalkan udah tak buat ini, SPT tahunanku lebih bayar, jangka waktunya berapa lama untuk diproses? Itu gimana Mbak Erni? Untuk kelebihan pembayaran pajak yang wajib pajak orang pribadi ya ini Mas Oktavian ya. Terkhusus orang pribadi. Ya, untuk wajib pajak orang pribadi itu jangka waktunya ada 2 ini Mas Oktavian. Yang pertama itu untuk jangka waktu 15 hari kerja untuk pengembalian pendahuluan dan juga ada jangka waktu yang 1 tahun. Itu kalau memang pada waktu pengisian SPT tahunan dan ternyata wajib pajak itu ada pilihannya nih Mas ya. Kalau sudah mengisi SPT tahunan nanti ada pilihannya, centangnya itu direstitusikan atau pilih yang 17D pengembalian pendahuluan ya. Kalau yang 17D pengembalian pendahuluan nanti jangka waktunya itu 15 hari kerja. Lah untuk yang centang direstitusikan itu jangka waktunya bisa 1 tahun seperti itu. Sesuai dengan ya seperti itu ya Mas ya. Direstitusikan 1 tahun ya? Iya. Cukup lama ya berarti ya? Iya memang. Oke ya kawan pajak itu ya kalau misalkan centang yang restitusi nanti dia dapat 1 tahun, nggak ada pengurangan gitu. 1 tahun dirasa cukup lama gitu Mbak Erni. Lah
Ya sesuai dengan, karena sebelumnya kan 1 tahun ya Mas ya, karena Iya. lama sekali gitu kan. Terus ada peraturan baru ini Mas. Ada peraturan Iya. baru ya? Dikurangi aja, nggak sampai 1 tahun? Benar seperti itu. Oh iya. Sesuai Jadi dengan berapa? Per 05 Oh, garing PC oke, tahun oke. 2023 itu bisa dipersingkat menjadi 15 hari kerja, sama seperti yang 17D pengembalian pendahuluan. Oke, berarti yang tadi semulanya 1 tahun itu bisa berubah ya sekarang ya jadi 15 hari aja Iya. karena adanya per 05 05 ya, per 05 tahun 2023 ini ya. Iya. Nah, siapa saja sih wajib pajak yang masuk ke dalam kriteria per 05 tahun 2023 ini? Mbak Mita mungkin bisa bantu tolong jelaskan. Nah, jadi siapa saja sih kawan pajak yang Masuk termasuk dalam kriteria Iya. peraturan terbaru ini ya, peraturan nomor 5 tahun 2023. Jadi untuk kawan pajak yang menyampaikan SPT tahunan, statusnya lebih bayar dengan jumlah lebih bayarnya maksimal di angka 100 juta rupiah. Jadi ketika kawan pajak SPT lebih bayarnya 100 juta rupiah maksimal, itu langsung mendapatkan fasilitas percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Oke, 15 hari kerja tadi ya, Iya, Mbak Mita ya. Ya kayak gitu. Oke. Nah, oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kuncinya itu memang ada di SPT tahunan orang pribadi dengan nilai atau statusnya lebih bayar. Yang paling banyak 100 juta rupiah. Kan tadi bilang hanya SPTLB aja. Apakah ada ya dokumen lain, dokumen pendukung lain dalam SPTLB ini yang harus dilampirkan ataupun disiapkan oleh kawan pajak sekalian, Mbak Erni? Kalau memang kawan pajak itu waktu mengisi SPT tahunan, orang pribadi ya khususnya ya, Iya. nanti itu kalau statusnya lebih bayar itu nanti harus ada dokumen yang perlu dilampirkan Oke. dalam SPT, yaitu untuk karyawan itu harus melampirkan bukti pemotongan pajak PPh pasal 21, Iya. namanya itu 17 formulir 1721 A1. Oke. Kemudian kalau memang yang lebih bayar itu usahawan atau mungkin pekerjaan bebas seperti itu harus melampirkan dokumen peredaran bruto tahun yang bersangkutan. Jadi nanti ada rekapan penghasilan dari Januari sampai Desember seperti itu. Oke. Berarti peredaran bruto itu maksudnya ya omset ya, bisa dibilang omset ya? Omset. Secara rinci dari bulan Januari sampai Desember ya, tahun jumlah nanti Mas. Oh, Tahun yang bersangkutan. tahun yang bersangkutan, Iya. betul ya. Oke. Berikutnya, kalau misalkan dokumen yang tadi dibilang oleh Mbak Erni ternyata sudah dilengkapi oleh wajib pajak, pengisian SPT juga sudah beres. Nah, kemudian apa sih yang harus dipilih wajib pajak ketika ada notifikasi atau muncul ini SPTLB, kemudian yang mana yang harus dipilih wajib pajak agar bisa mengikuti percepatan ini tadi ya? Mbak Mita mungkin bisa tolong dijelaskan. Nah, jadi mungkin tadi sempat disinggung ya sama Mbak Erni ya. Iya. Kalau sebenarnya pilihan centangan di SPT itu ada 2. Yang pertama centangnya restitusi, kemudian yang kedua adalah centangnya 17D yaitu pengembalian pendahuluan. Nah, misalkan kawan pajak SPT-nya lebih bayarnya termasuk tadi ya kriteria yang di dalam per 05 tadi, Iya. maksimal lebih bayarnya 100 juta rupiah. Nah, maka baik mencentang yang 17B yaitu yang restitusi tadi ataupun yang 17D yang pengembalian pendahuluan itu nanti sama-sama akan diproses masuk ke yang 15 hari kerja karena ketentuan yang terbaru di per 05 tahun 2023 ini. Iya, jadi untuk sekarang itu apapun yang dicentang, entah itu 17B atau itu 17D, selama OP ini lebih bayarnya enggak lebih dari 100 juta akan diproses yang sesuai per 05 yaitu dengan jangka waktu 15 hari ya, betul seperti itu? Betul, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya kalau misalkan lebih bayarnya ternyata lebih dari 100 juta rupiah, itu bagaimana ya perlakuannya? Apakah bisa diproses 15 hari juga atau bagaimana? Kalau untuk SPT lebih bayar yang nilainya untuk orang pribadi yang nilainya itu di atas 100 juta otomatis ya tidak bisa mengikuti yang
peraturan yang percepatan pengembalian pendahuluan ini, Mas Octavian. Jadi nanti seperti prosedur biasa, yaitu jangka waktunya 1 tahun. 1 tahun ya. Itu kalau bayar lebih dari 100 juta rupiah 1 tahun ya. Iya. Nah, oke, banyak juga soalnya lebih bayar 100 juta rupiah itu. Iya, Mungkin, apalagi orang pribadi kan kita betul. menganggapnya itu besar Iya, begitu. mungkin perlu dilakukan penelitian ataupun Penelitian pemeriksaan lebih lebih lanjut ya, dalam. iya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalkan tadi kita bilang per 05 tahun 2023 tadi ya, ketika SPT-nya sudah lebih bayar dan lebih bayarnya kurang dari 100 juta rupiah, kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh kawan pajak ini apa? Ini untuk Mbak Erni. Gimana, Mbak? Kalau memang ya wajib pajak sudah melaporkan SPT lebih bayar, terus jangka waktunya kan katanya 15 hari kerja begitu ya. Wajib pajak ini mau ngapain gitu ya, nunggu itu gitu ya. Berarti ya wajib pajak itu menunggu aja ya prosesnya yang dilakukan oleh KPP. Nanti KPP itu akan melakukan penelitian atas SPT yang sudah dilaporkan. Kemudian waktu penelitian sudah selesai nanti akan dikirimi, nanti wajib pajak dikirimi surat pemberitahuan dan permintaan nomor rekening. Nomor rekening. Kalau nanti kawan pajak ini sudah menerima pemberitahuan dan permintaan nomor rekening ini, jadi segera aja merespon surat itu nanti bisa dikirimkan secara langsung ke KPP atau bisa lewat pos seperti itu. Begitu. Oke. Kemudian setelah wajib pajak ini, setelah kawan pajak menerima ya surat tadi dan akhirnya merespon, menjawab dengan mengirimkan nomor rekening, apakah pada saat itu wajib pajak akhirnya mendapatkan kelebihan pembayarannya tadi, Mbak Erni? Ya, enggak, ditunggu dulu, Mas. Iya. Jadi nanti setelah 15 hari kerja, KPP nanti akan menerbitkan namanya itu SKP PKP. Wah, apa itu? Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Oke. Setelah terbit SKP PKP ini nanti diterbitkan lagi SKP KPP. Masih terbit lagi ya, SKP KPP itu maksimal 5 hari dari SKP PKP. Oke. SKP KPP ini adalah surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oh iya, siap. Nggak berhenti di situ, Mas, ada lagi. Masih ada lagi? Iya. Selanjutnya apa, Mbak Erni? Setelah SKP KPP nanti terbit lagi namanya SPMKP. SPMKP. Nah, itu surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak. Oke. Ya, kalau sudah terbit SPMKP ini baru nanti dananya bisa masuk ke rekening wajib pajak. Oke, berarti terakhir ya SPMKP itu ya nggak ada lagi ya setelah itu ya. Sudah nggak ada lagi. Oke, ya itu kawan pajak. Jadi jangan terburu-buru ya, tetap diikuti prosedurnya. Yang penting tadi kuncinya kalau sudah dikasih surat pemberitahuan atau permintaan nomor rekening segera direspon. Oke, seperti itu. Yang terakhir, kalau misalkan ini wajib pajak ini sudah dikirimi oleh KPP, oleh kantor pelayanan pajak terkait dengan pemberitahuan dan permintaan nomor rekening. Namun wajib pajak tersebut tidak merespon, tidak menjawab dan tidak memberikan nomor rekening. Maka apa yang terjadi, Mbak Mita? Nah, kalau misalnya nih ya, kasusnya kawan pajak tidak merespon surat pemberitahuan dan permintaan nomor rekening dari kantor pelayanan pajak, tentu saja nanti kami juga kesulitan ya, kawan pajak ya, karena untuk mencairkan kelebihan pembayaran pajak kan kami butuh nomor rekeningnya kawan pajak seperti itu. Nah, kalau ketika tidak direspon ya tetap prosesnya akan kami lanjutkan dengan diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak, tapi di dalamnya tidak ada nomor rekeningnya. Tanpa nomor rekening. Nomor rekening. Jadi otomatis ya kelebihan pembayaran pajaknya kawan pajak tadi ya masih disimpan di kas negara sampai kawan pajak nanti apa, Mbak Mita? Sampai kawan pajak punya nomor rekening. Sampai kawan pajak punya nomor rekening. Mungkin ya seperti itu. Harus namanya sendiri ya, Mbak Mita ya? Iya, betul. Harus namanya sendiri. Terus harus rekening bank. Harus gitu rekening ya. bank. OVO nggak bisa, GoPay? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau misalkan ini wajib pajak nggak punya nomor rekening gitu, diwakilkan aja pakai nomor anak saya gitu.
atau nomor rekening saya gitu, boleh nggak ya kira-kira dicairkan ke rekening? Nggak boleh, nggak ya. bisa dicairkan karena sesuai ketentuannya harus atas namanya sama ya di Yang bersangkutan, NPWP dengan nomor rekeningnya juga harus sama. Iya. Jadi menghindari untuk disalahgunakan gitu. Oke ya, seperti itu ya kawan pajak ya. Jangan lupa kalau memang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya terus di follow up, terus dikawal lah. Terus kemudian kalau apabila KPP itu memberikan surat, tolong segera direspon. Kan sayang ya kalau misalkan udah mengajukan lebih bayar tapi ternyata nggak cair karena nggak ada nomor rekening. Sayang banget. Iya, oke. Mungkin untuk episode kali ini seperti itu saja. Semoga apa yang dijelaskan oleh Mbak Mita dan juga Mbak Erni mencerahkan dan juga memberikan informasi-informasi terbaru untuk kawan pajak sekalian. Oke, untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.